Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat ASN Muda, apa kabar semuanya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sahabat ASN Muda, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan ASN Muda. Podcast ini adalah ruang bincang santai namun bermakna. Tempat kita berbagi pengalaman, bertukar ide, sekaligus menebar inspirasi. Perkenalkan, saya Ali Wijaya, yang sekarang CPNS Mahkamah Agung yang ditempatkan di Pengadilan Agama Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sebagai dokumentaris hukum di Panitera Muda Gugatan. Eh, saya hari ini akan memandu obrolan pada podcast dengan tema Suara Kebangsaan ASN Muda. Langsung saja, saya tidak akan sendirian, teman-teman. Saya akan ditemani oleh 4 teman CPNS dari Mahkamah Agung juga. Ada Kak Ainun, ada Kak Anissa, ada Kak Bintang, dan juga ada Kak Amel. Sobat Muda ASN, tema yang kita angkat pada hari ini yaitu visualisasi bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Tema ini erat kaitannya dengan kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Kita akan ngobrol soal wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan bagaimana cinta tanah air kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, sahabat SN Muda, kita perkenalkan dulu. Dimulai dari narasumber yang pertama, kita mulai dari Kak Bintang. Silahkan Kak Bintang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bintang Adila Sari Sihombing. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Negeri Sigli sebagai dokumentaris hukum di Kepanitraan Perdata. Saya bangga bisa berkontribusi di lembaga peradilan dan lebih bangga lagi karena saya bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Terima kasih. Selamat selalu. Terima kasih Kak Bintang dari Sigli Aceh ya. Ya, Lanjut, coba dari Kak Amel. Silahkan Kak Amel, perkenalkan diri dulu. Terima kasih Mas Arif kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nenggolan. Saya berasal dari Sumatera Utara dan sekarang ditempatkan di Pengadilan Negeri Sukamakmur, tepatnya di Provinsi Aceh. Kebetulan saya juga formasi dokumentaris hukum. Senang banget nih ada kesempatan ngobrol bareng teman-teman yang lain sekarang. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Kak Amel. Selanjutnya mungkin dari Kak Ainun. Silahkan Kak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sraimun. Saat ini bertugas di Pengadilan Agama Siden Rempang, Sulawesi Selatan, juga sebagai dokumentaris hukum. Harapannya semoga obrolan kita ini bisa menguatkan rasa cinta pada negara kita. Terima kasih Kak Ainun. Yang terakhir, yang keempat, Kak Anissa. Silahkan Kak Halo Anissa. sobat semuanya, saya Anissa, asal dari Cianjur, Jawa Barat, dan sekarang ditempatkan di Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai dokumentaris hukum di Kepaniteraan Hukum. Saya percaya generasi muda punya peran besar untuk menjaga dan menguatkan semangat kebangsaan. Ya, Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Ini teman-teman CPNS Mahkamah Agung dari seluruh pelosok negeri ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, dan saya sama Kak Ainun dari Pulau Sulawesi ini. Langsung saja teman-teman ASN Muda. Pertama-tama kita harus bahas dulu tentang wawasan kebangsaan. Mulai dari siapa dulu nih? Kak Bintang aja. Mulai dari Kak Bintang. Apa sih menurut Kak Bintang wawasan kebangsaan itu? Kak Bintang silahkan. buat saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Dengan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama. Artinya, kita melihat Indonesia bukan hanya sebatas wilayah, tetapi sebagai rumah bersama yang harus kita jaga. Jadi bukan sekedar teori, melainkan juga pedoman hidup sehari-hari. Pedoman hidup sehari-hari Kak Bintang ya. Cukup menarik dan betul sekali memang eh, itu kita bisa untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Kak Amel, langsung Kak Amel silakan. Menurut saya Mas Arif, wawasan kebangsaan adalah arah atau kompas moral yang membimbing kita memahami identitas, memahami perbedaan, dan tetap bersatu dalam keberagaman. Dan landasannya juga jelas, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kalau kita punya wawasan kebangsaan, setiap tindakan kita otomatis sejalan dengan kepentingan bangsa. Begitu menurut saya. Misalnya. Nah, yang disampaikan Kak Amel ini ada landasan-landasan yang jelas, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ya Kak Amel ya. Ya, benar. Oke, kalau gitu kita coba langsung ke pembahasan yang kedua saja. Pembahasan kedua yaitu tentang bela negara. Yang belum ya, Kak Ainun, coba Kak Ainun, bagaimana menurut Kak Ainun pengertian tentang bela negara? Kak Ainun, silakan.
Itu Belanda itu saat ini bukan cuma terbatas di perang fisik seperti apa perang dunia pertama, perang dunia kedua atau perang lainnya, tapi kontribusi nyata kita seperti menjaga integritas, menghindari korupsi, melawan penyebaran hoax di media sosial, hingga memperkuat solidaritas di masyarakat. Bahkan kayak hal kecil seperti disiplin pekerjaan, jujur dalam tugas, bagian dari bela negara. Menarik sekali apa yang disampaikan Kak Ainun. Bagaimana kita sebagai ASN harus disiplin, jujur, dan punya tanggung jawab terhadap tugas. Seperti itu tadi Kak Ainun ya. Kemudian Kak Anissa ya. Kak Anissa belum tadi. Iya, Bagaimana Kak betul. Anissa? Silakan Kak Anissa. Tentu ada ya di era globalisasi dan digitalisasi, bela negara juga berarti menjaga jati diri bangsa. Nah, bangsa kita ini mudah sekali kemasukan budaya asing. Tapi kita harus tetap melestarikan budaya sendiri, seperti batik, tarian daerah, bahasa daerah. Selain itu, bela negara di era digital juga berarti bijak dalam bermedia sosial, menyebarkan konten positif, terus juga melawan narasi yang memecah belah, dan tetap menjaga etika berinteraksi di dunia maya. Begitu, Mas Alin. Ya, yang disampaikan atau yang ditambahkan dari Kak Anissa tadi tentang bagaimana sekarang di era digitalisasi dan di era globalisasi begitu ya Kak ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke inti tema kita, yaitu visualisasi bangsa. Ketika kita mendengar kata visualisasi bangsa, yang terlintas di benak kita tentunya bermacam-macam. Ada yang membayangkan visualisasi bangsa itu tentang keberagaman budaya Indonesia. Ada yang melihat itu dari segi kekayaan alam, ada pula yang mengaitkan dengan semangat persatuan, prestasi generasi muda, bahkan juga tata kelola pemerintahan yang dan adil. Seperti itu mungkin. Namun sekarang saya ingin mendengar tanggapan atau bagaimana yang dibayangkan teman-teman CPNS ini tentang ketika kita mendengar istilah visualisasi bangsa. Kita mulai coba dari Kak Ainun. Coba Kak Ainun. Silakan. Kalau saya langsung terbayangkan itu keberagaman dari Sabang sampai Merauke itu pulau, ratusan suku, bahasa, dan juga banyaknya adat istiadat. Jadi semuanya berbeda, tapi kita sering hidup berdampingan, saling menerima perbedaan. Tapi di situ juga letak kekuatan dan keindahan bangsa kita yang jarang dimiliki oleh negara lain. Berbeda-beda tetapi tetap dapat dipersatukan seperti itu Kak Ainun ya. Seperti mungkin kita ini dari berbeda-beda suku, saya dari Jawa, ada Kak Ainun dari Bugis, lalu Kak Anissa dari Sunda ya Kak ya. Kemudian Kak Amel sama Kak Bintang ini Batak kayaknya, betul Kak? Oh, Mas. Betul ya. Kalau tadi Kak Ainun sudah menjelaskan tentang perbedaan tapi dapat disatukan. Tapi kalau menurut Kak Bintang coba, bagaimana visualisasi bangsa menurut Kak Bintang? Buat visualisasi bangsa itu seperti rumah bernama Indonesia. Semua orang dengan latar belakang berbeda, tapi tinggal di bawah satu atap. Rumah ini kokoh kalau kita saling menghargai dan gotong royong, tetapi bisa rapuh kalau kita sibuk berselisih. Jadi visualisasi bangsa adalah gambaran hidup bersama dengan cinta dan tanggung jawab. Gambaran kita untuk hidup bersama dengan cinta dan tanggung jawab. Kalimat penutup yang sangat menarik. Kalau mungkin Kak Anissa, coba Kak Anissa. Oke, saya ingin menambahkan sedikit ya. Wajah Indonesia juga bisa kita lihat dari sikap solidaritas masyarakatnya. Misalnya saat ada bencana alam, semua orang tuh tergerak membantu. Itu bukti bahwa bangsa kita punya rasa kebersamaan yang tinggi. Gitu, Mas. Oke, berarti solidaritas masyarakat, gotong royong masyarakat, seperti itu Betul, adalah bayangan visualisasi bangsa menurut Kak Anissa ya. Yang betul. terakhir mungkin Kak Amel nih, jangan kalah nih Kak Amel. Bagaimana menurut bayangan kakak tentang visualisasi bangsa? Nah, kalau dari saya sendiri ya Mas Alif ya, visualisasi bangsa itu nggak perlu tentang hal besar. Hal sederhana seperti memakai produk lokal, mendukung UMKM, mengikuti upacara. Itu juga merupakan bagian dari visualisasi bangsa. Intinya itu tindakan kecil tapi maknanya besar. Menurut saya begitu, Mas. Langsung kepada tindakan. Tindakan yang kecil yang bermakna besar gitu menurut Kak Amel ya. Oh, jadi cukup menarik ya apa bayangan dari teman-teman CPNS ini untuk tentang hal apa tadi visualisasi bangsa ini. Lalu yang terakhir mungkin bagaimana menurut teman-teman ini tentang eh, bangga berbangsa dan bernegara. Bangga berbangsa dan bernegara menurut kalian itu seperti apa sih? Dari coba Kak Bintang dulu. Menurut soal kesadaran, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih untuk menjaga dan mencintai negeri ini. Dengan cara bekerja dengan jika orang lain adalah wujud sederhana dari rasa bangsa, bangga berbangsa dan bernegara. Tidak merugikan orang lain. Dengan tidak merugikan orang lain, tentunya orang lain juga tidak akan merugikan diri sendiri. Gitu ya, Kak ya? Oke. Cukup bagus. Untuk Kak Amel, silakan Kak Amel.
Bagi saya, bangga berbangsa itu artinya percaya diri dan bahagia menjadi bagian dari Indonesia. Bukan sekedar hafal lagu kebangsaan dan mengikuti upacara, namun benar-benar merasa memiliki terhadap negeri ini. Jadi kita berkontribusi melalui hal-hal positif, baik melalui pekerjaan dan karya-karya. Gitu misalnya. Berkontribusi langsung kepada hal-hal yang positif itu menurut Kak Amel. Kalau Kak Ainun, coba Kak Ainun. Saya itu bangga pada bangsa itu karena Indonesia adalah kan rumah kita, rumah di mana kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita harus tetap merawat bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan. Gitu. Langsung terhadap aksi. Kalau menurut Kak Ainun berarti langsung terhadap tindakan atau aksi yang nyata. Mungkin terakhir Kak Anissa ada yang disampaikan? Kalau menurut saya, bangga jadi orang Indonesia itu berarti siap memberi kontribusi nyata. Sekecil apapun itu, karena setiap usaha kecil, kalau dilakukan bersama-sama, akan berdampak besar. Baik. Seperti itu, Mas. Perilaku yang dilakukan kecil tapi dapat berdampak Nyata. besar kepada bangsa kita ya. Betul. Tema yang terakhir mungkin cinta tanah air. Tadi jawaban dari teman-teman itu sudah sangat menarik dan keren-keren semua. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya. Kepada empat narasumber ini, bagaimana kalian mewujudkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Dari siapa ya? Kak Mel aja. Dari Kak Mel dulu. Silakan Kak. Bagi saya sendiri, Mas Alif, saya percaya cinta tanah air bisa dimulai dari hal sederhana, jujur dalam belajar dan bekerja, serta peduli terhadap lingkungan dan mau mengenal budaya kita sendiri. Bagi saya, cinta tanah air itu merupakan bentuk rasa syukur yang paling nyata. Seperti itu, Mas Cinta Alif. tanah air adalah bentuk rasa syukur ya. Syukur paling Bentuk nyata. rasa syukur. Nah, kalau langsung saja Kak Bintang. Kalau menurut saya, cinta tanah air bukan harus lewat hal besar. Mulai dari membuang sampah sembarangan, bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kalau kita maju, bangsa juga ikut maju. Mulai dari tindakan-tindakan yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya seperti itu kayak. Kalau Kak Anissa aja, coba Kak Anissa, bagaimana pendapat Kak Anissa? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu penting karena memperkuat persatuan. Caranya beberapa di antaranya yaitu menghargai sejarah, terus cintai budaya, jaga lingkungan, dan terus bangun rasa bangga terhadap negara kita. Kalau kita sayang pada negeri ini, kita pasti ingin melihatnya maju dan sejahtera. Membangun rasa bangga dengan menjaga lingkungan dan mencintai budaya. Itu menurut Kak Anissa. Kalau Kak Ainun jangan kalah. Apa ini pendapat Kak Ainun tentang cinta tanah air? Silakan. Jadi kalau melihat di era zaman sekarang itu yang perkembangan media sosial itu sangat sangat berkembang dengan cepat itu, jadi kita bisa wujudkan juga dengan bijak bermedia sosial, jangan mudah terpancing hoax, verifikasi dulu sebelum melakukan penyebaran informasi, gunakan juga platform digital untuk menyebarkan yang positif tentang Indonesia. Itu juga cara supaya kita bisa tetap menjaga persatuan bangsa di dunia. Jadi menurut Kak Ainun yaitu lebih bijak dalam bermedia sosial, apalagi di era yang sekarang, era globalisasi seperti ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya, dan sangat menarik obrolan kita pada hari ini. Oke, Sobat ASN Muda, kita sudah membahas banyak sekali tentang wawasan kebangsaan, bela negara, visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara, dan juga yang terakhir tadi cinta tanah air. Untuk kesimpulan pada podcast hari ini, yaitu rasa cinta tanah air bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN muda, mari kita berkomitmen untuk tidak hanya bekerja, tetapi mengabdi dengan sepenuh hati, berpegang pada nilai kebangsaan dan menanamkan semangat bela negara. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus semuanya, Kak Amel, Kak Ainun, Kak Anissa, dan Kak Bintang ya, sudah menyampaikan beberapa pandangan, masukan, dan pendapat tentang tema kita pada hari ini. Saya juga terima kasih menyampaikan kepada Sobat ASN Muda telah setia mendengarkan podcast kami berlima. Tentunya saya tutup. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pencapaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.